Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratul Karamah wal Fudala yang saya hormati Bapak dosen kami Bapak Muhammad Arfa SE MM, izinkan kami memperkenalkan diri atau saya memperkenalkan diri kaitannya dengan tugas mata kuliah Statistik Sosial dan Pendidikan. Nama saya Ahmad Fahmi dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyah semester 8 atau semester akhir. Nomor induk mahasiswa saya atau NIM saya 21220001. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tugas dari mata kuliah Statistik Sosial dan Pendidikan. Sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, sihat wal afiat, wabil khusus nikmat kesempatan, alhamdulillah, kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyah. Pertama-tama yang ingin saya bahas yaitu tentang isu boikot kepada produk-produk Israel atau perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel yang notabene sudah kita saksikan bersama-sama, sudah menjadi catatan sejarah betapa Israel dengan kejinya, dengan brutalnya, dengan tanpa peri kemanusiaan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, terutama yang berada di jalur Gaza, yang sudah jelas mereka adalah penduduk asli dari tanah tersebut. Bukti sejarah sudah banyak membuktikan bahwa Israel itu pendatang, kemudian dengan kolaborasi dunia khususnya Amerika dan Inggris sehingga berdiri negara ilegal di tanah Palestina. Sebelum melangkah lebih jauh terhadap boikot produk-produk Israel, ada satu pemahaman yaitu tentang religiositas dari kata religi atau agama. Dalam hal ini tentunya agama Islam, mafhum mukhalafahnya agama Islam, atau bisa juga tragedi Gaza, tragedi Palestina yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Palestina itu betul-betul tragedi kemanusiaan. Bahkan orang-orang yang non muslim pun ikut-ikutan memboikot. Jadi religiositas tidak hanya pada pengertian sempit Islam, kadang non muslim, non Islam pun, orang yang di luar agama Islam ikut serta walaupun persentasenya kecil sekali. Oke, saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, religiositas itu adalah penghayatan secara penuh terhadap keimanan seseorang, keyakinan seseorang dari agama yang dipegangnya, dalam hal ini Islam, baik dari dalam hati maupun lisan, yang berikutnya keimanan itu diterjemahkan, dipraktekkan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Nah, hubungannya dengan boikot. Boikot itu perbuatan yang tidak membeli, memakai, atau berhubungan dengan seseorang atau suatu organisasi atau suatu negara sebagai bentuk protes atau usaha pemaksaan terhadap suatu kehendak. Misalnya boikot produk Israel supaya tekanan agar Israel menghentikan kekejiannya terhadap rakyat Palestina. Jadi upaya menolak gitu, tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, metode yang saya lakukan itu menggunakan pendekatan kuantitatif.
Itu mengumpulkan data-data utama terhadap kurang lebih sekitar 160 orang yang tinggal di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Seperti itu. Sampel dari usia 18 sampai 45 tahun kami sebar. Kaitannya religiositas, keimanan seseorang, religi seseorang, keimanan terhadap Islam, dalam hal ini Islam, terhadap boykot sampai sejauh mana gitu. Sehingga dari penyebaran kuesioner, ya saya juga memakai ke media sosial lewat Google Form. Itu analisis statistiknya menampilkan ketika tingkat religiositas, tingkat religi seseorang, spiritual seseorang meningkat, maka kecenderungan untuk mengikuti boykot itu juga akan meningkat karena pemahaman agama, sehingga tidak mengalami kesulitan gitu. Jadi dapat ditarik kesimpulan pengaruh positif, justru religiositas ini pengaruh positif terhadap dia memunculkan motivasi, dorongan yang kuat untuk boykot dari pengetahuan yang dia miliki, literasi yang dia miliki. Mungkin dia bertanya dengan gurunya, membuka cakrawala pintu dunia lewat internet, lewat buku-buku, datang ke perpustakaan, dilihat media langsung betapa kejinya Israel membabi buta, membunuh bukan hanya yang tidak selayaknya, anak-anak kecil, kemudian wanita-wanita, bahkan wartawan, bahkan rumah sakit. Itu seolah-olah mata dunia itu terbuka bahwa Israel itu luar biasa kejinya gitu. Mudah-mudahan dengan penelitian yang saya lakukan ini menjadi bertambah literasi, bertambah pengetahuan bagi pemirsa yang melihat, mendengar video ini. Tolong disuka, di like, karena video ini nanti akan berafiliasi dengan YouTube yang saya miliki. Like, subscribe, dan komen untuk mendukung kegiatan-kegiatan saya, baik saya sebagai mahasiswa akhir, semester akhir di Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasamiyah, atau saya sebagai seorang mubalik yang menyiarkan, berdakwah gitu. Atau profesi saya yang terakhir sebagai guru di sekolah Madrasah Aliyah Cemet Her, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Demikian teman-teman semua. Hingga kaitannya seperti itu. Religiositas itu sangat berpengaruh. Semakin meningkat, maka kecenderungan untuk melakukan boykot juga semakin meningkat. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi referensi, menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Wal afu minkum. Syukran ala ihtimamikum, afwana ala ayakusur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.